Penulisnya aku tuh lumayan makmur ya, jadi top 10 penulisku tuh kayaknya rata-rata bisa 5 juta sampai 10 juta per bulan. Masyarakat Indonesia nih dirasa kurang baca, mungkin beli buku kayak effort nih harus ke toko buku, dan akses ke toko buku kan selama ini jadi masalah kan. Iya, Toko buku betul. hanya ada di kota-kota besar, Betul. isu distribusi dan harga buku mahal. Iya. Nah, ketika digital platform itu bermunculan, kita bikin yuk app yang bisa memberikan penawaran buku tuh harganya murah. Storyal sempet tuh ada cerita dari tempat kita yang diadaptasikan jadi drama ratu drama. Jadi kita ngeliatnya kan kita mau jadi IP company nih, bisa ada adaptasi ke film, series segala macem. 4 bulan kemudian gue tutup tuh Juli 2023, akhirnya gue umumin dari kayaknya better tutup aja. Hai sore-sore semuanya, berjumpa lagi sekarang dengan Anastasia di sini. Mas Tantonya masih dicutikan, nggak sih bercanda. Karena aku lagi ada di sini, jadi aku pingin banget ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan sore-sore yang ada di Jakarta. Oke, sekarang nih ya, aku mau kasih tahu kalau dulu sore-sore itu pernah tahu ada yang namanya aplikasi juga untuk membaca, itu namanya adalah Storyal gitu. Dan mungkin teman-teman sore-sore sekalian bertanya-tanya kemanakah perginya si Storyal ini, kenapa kok tutup dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya sudah bersama Steve, yang mana dia adalah CEO dan juga co-founder dari Storyal itu sendiri. Nah, jadi untuk lebih jauhnya lagi, kita bisa tanya-tanya tentang Storyal itu sendiri. Jadi, the story behind the Storyal. Yeay, kita sudah bersama Halo, Steve. Mbak En, thank you banget Iya. buat kesempatannya. Makasih banget loh udah mau Sama-sama. banget ngobrol sama aku gitu. Jadi ini lebih kayak kita mau ngobrol-ngobrol antara CEO dan CEO, founder and founder Founder gitu and kan ya. founder. Sebagai lentera yang masih junior banget nih ceritanya Iya. kan. Dan sayangnya lahir di saat hampir banget gitu ya. Kita lahir terus nggak lama kemudian Storyalnya wafat gitu. Gue mati lo hidupnya. Jadi agak ya sayang Iya, banget, iya, padahal kan iya. tadinya tuh Lentera mau banget gitu Iya. belajar dari Storyal ya, karena bagaimanapun juga menurut aku tuh Storyal keren banget karena dia tuh yang pertama kali lokal untuk aplikasi-aplikasi yang membaca itu ya, karena dulu kan banyaknya yang import ya dari negara lain gitu. Nah, boleh nggak tahu gitu dari mana sih idenya sampai bikin akhirnya ada Storyal? Oh ya, mungkin buat sore-sore atau teman-teman yang lain itu yang taunya kan foundernya itu adalah Mas Brilian Yotenega ya gitu. Nah, beliau memang foundernya juga, tapi yang untuk day to day-nya menjalankan tugasnya CEO-nya lah gitu. Nah, ini ada Mas Steve. Kok manggilnya Mas, nggak enak ya? Mas ya. Harusnya apa kok? Koko. Koko. Oke, boleh diceritain Iya. mungkin? Ya, jadi awalnya itu memang Mas Brilian Yotenega dan Mbak Oli ya dulu namanya Mbak panggilannya Oli gitu. Sekarang udah ganti nama jadi Lia panggilannya. gitu. Jadi mereka kan udah punya platform namanya Nulis Buku tuh, nulisbuku.com. iya Terus tuh. kemudian Hype banget ya pada masanya. pada masanya 2010 kalau nggak salah berdirinya, terus orang tuh bisa publish buku sendiri gitu kan. Nah, abis itu kemudian trennya kan shifting tuh di 2015, 2016 gitu kan, pemakaian sosial media mulai meningkat cukup tajam gitu, dan ada platform Wattpad yang kita lihat, betul. wah ini menarik nih, platform kayak gini yang bisa lebih cepet orang untuk publish buku gitu kan. Kalau sebelumnya nulis buku mesti kayak di draft dulu, mesti kayak bikin covernya segala macam jadi buku gitu. Nah, di sini tuh bisa kayak modelan kayak Wattpad gitu, bisa kayak langsung share aja tanpa kita perlu terlalu mikirin detail-detail editingnya atau segala macam. Dan aku kenal Mas Ega dulu, abis itu baru ketemu Oli, akhirnya kita bertiga start Storyal ini gitu. Idenya sebenarnya sih memang kita terinspirasi sama Wattpad gitu, jadi kayak betul. cuman kan kalau Wattpad kan kita ngeliatnya waktu itu platform global ya, jadi pilih gitu kan bahasanya mau bahasa apa, bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin gitu, kayak benar-benar luas banget gitu, dan ceritanya juga tidak terkurasi. Nah, kita tuh pengen hadir sebagai platform storytelling yang Indonesia banget nih, yang memang penulisnya Indonesia. Bahasa sih terserah ya, mungkin ada yang mau bahasa Inggris juga boleh gitu.
dan ada sistem kurasinya gitu yang membedakan gitu kan. Terus ya udah kita mulai di 2016 awalnya tuh platformnya masih bebas ya, free gitu. Siapapun bisa mengunggah cerita apapun gitu, dan kita sering bikin kegiatan tuh waktu itu, kegiatan-kegiatan kayak writing competition setiap bulan gitu. Bahkan ada yang 2016 aku inget banget, writing competition pertama kita tuh fanfic-nya AADC 2. AADC 2 tuh itu 2016 booming banget, lumayan naik gitulah. Terus exciting time banget waktu itu. Banyak orang tuh ternyata, aku baru sadar kayak antusias banget ya bikin cerita gitu. Walaupun kadang nggak diselesain sih, ada yang cuman 2 chapter atau 3 chapter, tapi at least kayak you start something gitu. Jadi kita tuh waktu itu slogannya itu adalah everybody has a story, atau there's a story in you. Aku ingat there's a story in you. Jadi itu ya branding kita gitu. Terus respon dari masyarakat itu gimana sendiri? Pada awal-awalnya ya sampai akhirnya ke belakang-belakangnya gitu. Ya itu cukup banyak peminat gitu ya, terutama dari kalangan penulisnya. Jadi aku kan pikir kalau orang tuh kalau nulis tuh kan kayaknya effort ya, harusnya kan kayak harus ada sediaan waktu, harus punya idenya gimana. Tapi kok ternyata banyak loh orang punya aspirasi untuk jadi penulis gitu, dan idenya juga bagus-bagus gitu. Kita kalau tiap kali bikin tema-tema writing competition gitu kan macam-macam tuh temanya, tentang ada yang romance, ada yang friendship lah, tentang ada yang lagi bulan Ramadan kita bikin tentang religi, itu semua bagus gitu. Dan pernah sempat kita bukuin buku cerita about grateful gitu ya, gratitude ya, rasa bersyukur. Kita terbitin tuh bareng Gramedia dari hasil kompilasi cerita-cerita pendeknya teman-teman di Storyal tuh pernah 2017 atau 16 ya, something like that gitu. Ya? Seru banget. Terus ya kita ngeliat sih ini kayak ada semacam kayak momentum ya. Waktu itu digital kan baru muncul, sosmed juga baru mulai gerak naik gitu ya, dan naik. Dan diuntungkan sama Twitter juga kan ya, waktu itu ada Fiksi Mini yang rame. Fiksi Mini, iya. Bikin cerita-cerita itu pendek kayaknya dari tapi sekian karakter dari nulis gitu buku kan. Ya, tapi ya kayaknya. Iya, jadi kan pertama kayaknya, Fiksi Mini kalau nggak salah, dari programnya nulis buku, kayak nulis buku, dari nulis buku baru lari ke situ. Iya, nah, Storyal. Nah, kita ngeliat. Karena aku dulu ngikutin tuh. Iya. Nah, kita kan idenya tuh, jadi dari community ini kita besarin gitu, goalnya adalah oke lah kita fokus pada user growth gitu kan. Terus dari sisi demand, supply, semua kita perhatiin nih. Kalau dari demand kan dari pembaca, dari supply dari sisi penulisnya. Nah dari sisi penulisnya sebetulnya kita nggak bermasalah tuh. Maksudnya cukup banyak gitu orang yang mau jadi penulis. Dan waktu itu kita penulisnya juga ada 2, kita kategorikan penulis yang bebas gitu, yang free, sama yang kedua adalah penulis premium. Premium itu penulis yang terkurasi, yang kontennya di tempat kita tuh berbayar. Tapi berbayar pun sebenarnya nggak full bukunya semua. Jadi kita karena sistemnya per chapter. Nah ini yang menarik nih. Jadi ini kayak cara bercerita baru gitu loh, di mana penulis tuh bisa bebas ngunggah sesuai dengan pace-nya mereka gitu. Misalnya mereka seminggu sekali nulisnya, ya nggak apa-apa gitu. Berarti bisa satu chapter dulu gitu kan. Jadi penulisnya juga ngerasa nggak kayak dikejar-kejar gitu, bisa bebas ngelanjutin gitu kapan aja. Dan dari sisi pembaca juga image-nya tuh kayak bacanya nungguin tuh sama bacanya satu chapter gitu. Jadi kan kadang kalau bayangin beli buku, satu buku tebel gitu ya, misalnya kita kan langsung gua ngabisinnya kapan nih gitu kan, dari beli mungkin sampai selesai lama banget. Tapi karena kalau ini per chapter, kita tekankan banget tuh, penulis bisa menulis ini per chapter, pembaca juga bisa baca per chapter. Jadi yang berbayar tadi bayarnya juga bisa per chapter. Jadi nggak perlu beli satu buku gitu. Kalau misalnya lo nggak suka,
sampai chapter kesekian lu udah nggak boring tulisannya, ya udah lu nggak usah beli lagi gitu. Nah kayak ini gitu. Bisnis modelnya jadi agak berbeda dengan Lentera ini ya. Iya, jadi kalau di sini bisnis modelnya kita bayarnya per chapter, terus pakai koin juga kan ya? Pakai koin ya, pakai koin itu sebenarnya tujuannya kita biar kayak ada sistem gamifikasi juga gitu kan, dimana kita kalau bikin woro-woro kayak marketing gimmick gitu ya untuk giveaway gitu, dapat koin, kita ada hujan koin nih buat yang sign up selama periode tertentu jadi mereka bisa kayak nyicipin gitu kan, nyoba-nyoba baca. Dan konten kita tuh semua untuk yang premium tadi aku bilang, premium kan yang berbayar gitu ya. Itu sebenarnya kita 5 chapter pertama tuh gratis. Jadi tetap juga pembaca tuh sangat dimanjakan dengan ini kayak jualan narkoba. Lalu gue udah kayak jualan uji ini dites dulu gitu kan. Baru bayar gitu kan. Awalnya dibikin kecanduan dulu gitu. Terus tapi nggak apa-apa ini kecanduan buku bagus kan. Makanya niatnya kan kita mau meningkatkan literasi, keterbacaan betul kayak masyarakat Indonesia ini dirasa kurang baca segala macam, mungkin beli buku kayak effortnya harus ke toko buku dan akses ke toko buku kan selama ini jadi masalah kan. Toko buku hanya ada di kota-kota besar, terus apalagi deh pokoknya ya mungkin ya isu distribusi dan harga buku mahal. Nah harga buku karena kemudian ketika digital platform itu bermunculan, kita bisa manfaatin kan, kita bikin yuk app yang bisa memberikan penawaran buku tuh harganya murah gitu kan, bahkan setengahnya dari buku cetak sih kalau kita rata-ratain ya. Jadi misalnya buku berapa sih, 100.000 ya. Ya dulu kita mungkin 45.000, 50.000 gitu. Dan royalti buat penulis juga yang kita berikan tuh cukup gede gitu kan, 40%. Ya, dibandingkan kalau buku cetak kan cuma 10% gitu. Jadi it's a win-win solution sebenarnya buat pembaca yang lebih murah bacanya, terus penulisnya juga lebih semangat nih kan, dapat royalti gede dan dia lebih pengen nulis lagi dan pada masanya aku tuh sempet penulisnya aku tuh lumayan makmur ya. Jadi top 10 penulisku tuh kayaknya rata-rata bisa 5 juta sampai 10 juta per bulan gitu penghasilan, lumayan kan. Gitu, dan dibayar per bulan loh, bukan yang kayak nunggu 6 bulan. Kalau dari penerbit kan nunggu 6 bulan di recap dulu baru kayak di setahun ya bahkan ya didistribusiinnya baru ini setahun gitu. Dan ya itu bisnis modelnya tuh seperti itu ya. Tadi pertanyaannya apa? udah langsung kayak pengen kemana-mana gitu ya. Iya kan, langsung. Iya. Ya, pertanyaan ini membawa aku ke pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya gitu kan. Revenue dari Storyal itu sendiri saat kan pasti awalnya cari customer dulu dong ya. Nah gitu. Jadi pada saat awalnya itu dia berapa lama sih puasanya gitu, ibaratnya kalau kita ngomongin startup kan ada masa promo yang kita belum bisa dapat revenue sama sekali betul, bisa dibilang bakar walaupun bukan bakar yang gimana-gimana gitu ya, nggak kayak kalau startup kekinian gitu. Jadi kalau di startup kan ada namanya kayak ini ya yang product market fit product market fit kayak titik di mana kita kayak produk kita udah teruji gitu kan nih, ada demand-nya nih, ada penggunanya, dan setelah di level itu kita tinggal scale up kan. Oh iya kita bisa nih nargetin orang-orang ini gitu. Nah untuk sampai di product market fit sebenarnya waktu 2016, 17, 18 itu 3 tahun aku kayak kita tuh semua fokus untuk maksudnya kita ngumpulin konten-konten dulu aja gitu. Penulis-penulis kita ajak, kita kayak bikin writing competition segala macam, konten masih berbayar, masih free semua. Jadi waktu itu juga si penulisnya nggak dapat, tapi ya mereka dapat. Ya maksudnya intinya kita mau kayak penulis ini dulu aja, kayak waktu mereka unggah ceritanya terus ada yang nge-like, ada yang komen aja udah kayak senang ya. Nah habis itu kita mulai berbayar itu sebenarnya 2018 kita udah percobaan sih berbayar ya. Waktu itu bukunya Benak Batubara tuh, aku ingat. Jadi 3 tahun tuh puasa. 3 tahun puasa. Lentera udah 3 tahun? Enggak, belum 3 tahun. Planningnya mau 3 tahun. Oh iya. Semoga sih nggak sampai 3 tahun ya. Dari 2023 ya? Iya.
waktu itu kan memang kita masih inkubasi ya 1 tahun Iya, gitu. iya, iya. Nah terus abis itu nih udah tahun yang ke 1,5 tahun berjalan gitu, dan nggak sih 1 tahun 9 bulan malah ya. Tapi kita masih memang belum dapat revenue lah gitu ibaratnya. Nah makanya kan kalau belajar dari Storyal nunggu sampai 3 tahun lah ya kurang lebih. Kan, Iya, baru bisa 3 tahun, gain revenue. benar 2018 sebetulnya kita juga revenue masih kecil ya, tapi Iya, udah pasti. testing kan, Iya. works nih ada kayak sistem koin, orang beli, terus orang tukerin beli buku dan eh, 2019 baru kita mulai scale up waktu kita dapat funding Iya. dari grup lah gitulah. Nggak boleh Nggak usah sebut sebutin. nama Nggak lah usah ya, sebut namanya. nggak usah lah ya. Ya, grup ini gede lah grup gitu. gede lah gitu ya. Nah terus 2019 mulai diinvestasi, abis itu kita mulai akuisisi penulis tuh besar-besaran. Penulis budgetnya lagi mana, gede-gedenya waduh ya. gede deh, semua pokoknya nih sini lo datang semua ke platform kita. Lentera menunggu saat itu. Ayo siapa yang mau berinvestasi di Lentera? Iya, 2019 terus kita kan kita sempat ikut inkubatornya grup ini juga gitu kan. Iya, Jadi betul. sebelum dapat funding ini kita kayak dimentorin segala macam ya, memang diarahkannya udah fokusnya ke pertumbuhan user dulu nih. Jadi pertumbuhan user itu kan Ya berapa tuh kayak pas di 3 tahun pertama usernya? aku lupa ya, tapi kayaknya 100.000 200.000 ada ya. 100.000 200.000. 100.000 kali ya. Kita tuh berapa ya saat ini? Kita Mailing. 6.000 ya? 6.000. 6.000, oh ya, it's okay. Masih dikit 6.000. Indonesia ada 270 juta, dah gitu Dia. ya, iya kan. Nah kita juga gitu semangatnya kan ngeliatnya Indonesia nih gede populasinya, dan abis itu ngelihat negara berkembang lain kayak China, Thailand, India juga sebenarnya platform serupa tuh jalan loh, banyak dan banyak banget gitu. Dan di Cina juga kita ngelihat bisnis modelnya, dia ternyata terafiliasi dengan IP produce IP IP rights and IP exercise rights gitu. Jadi kayak dari ceritanya jangan cuman di situ doang, tapi dibikin diadaptasi jadi bentuk film, series segala macam. Dan di Cina itu ternyata grup besarnya kayak Alibaba Group atau apanya gitu, mereka semua punya platform kayak gini. Dan nggak cuma satu, bisa ada 17 platform bahkan yang genre-nya macam-macam, ada yang silat, ada yang romance, ada yang apa gitu. Dan mereka karena punya satu ekosistem sendiri, sosial media kan mereka sendiri juga kan, nggak mana kayak kita gitu kan pakai YouTube, pakai mereka ada sendiri gitu kan YouTube-nya. Nah distribusinya tuh jadi langsung udah end to end tuh dari pengguna pengguna yang WhatsApp-nya, bahkan juga WhatsApp di situ kan, yang dari mereka iklannya juga tinggal diiklanin di platform mereka sendiri segala macam. Kalau cetak kayak Gramedia lah ya. Iya. Udah ada percetakannya, toko bukunya, terus penerbitannya, Iya, semuanya. iya gitu, mungkin kayak gitu. Nah terus, di China itu memang orang juga lebih punya niat baca sih, lebih minat baca ya. Jadi memang heavy reader aja secara society, dari kecil tuh udah terbiasa gitu. Di India juga sebetulnya ada platform Pratilipi yang nggak salah itu juga lumayan banget itu gede, mereka baca, ya, betul. dan bahasanya juga kan India banyak bahasa tuh. Bahasanya juga macam-macam. Ada Hindi, ada Tamil, ada apa. Jadi tiap masyarakat tuh merasa terrepresentasikan gitu kan dengan konten-konten yang ada gitu. Dan di kita sebenarnya kita cukup diuntungkan juga ya dengan pertumbuhan. Waktu itu kan film-film Indonesia juga mulai bertumbuh ya. Terus ada OTT, ada platform kayak video.com yang banyak series-series. Dan Storyal sempet tuh ada cerita dari tempat kita yang diadaptasikan ke jadi drama, Ratu Drama, diputar di video. Kalau nggak salah, iya. Nama judul bukunya tuh Miss Sanguine awalnya. Terus akhirnya diadaptasi sama Base Entertainment. Ya, terus sama ada lagi beberapa di Genflix, tapi aku lupa judulnya. Ya itu dari 2019 sampai 2021, kita selama 2 tahun tuh banyak banget yang kita lakukan ya, eksperimen-eksperimen kayak gitu, adaptasi novel. Masih Terus tetap kita cari product market fit-nya ya. Iya, jadi kita ngeliatnya kan kita mau jadi IP company nih, jadi nggak cuma platform doang, tapi bisa ada adaptasi ke film, series segala macam. Terus kita sempat collab sama beberapa
sama Amanda Manopo, sama sister itu tuh yang The Manopo Sister. Ya sempat bikin bukunya, judulnya apa itu kan, gue udah lupa juga lagi. Dynamic Duo apa gitu, pokoknya kayak duo sister itu. Mereka kayak nulis cerita, terus sempat juga collab sama Dita Sudarjo, bikin buku tentang kayak Jakarta Jakarta Rich People Society gitu, Jakarta Holic namanya. Terus Crazy Rich Asian-nya gitu. Terus bukunya juga sempat booming. Kita ya lumayan lah, tapi kita kita mau bikin seriesnya waktu itu gitu kan. Nah 2020 kan habis itu pandemi tuh. Nah pandemi sebenarnya lumayan, timingnya kita tuh lumayan diuntungkan ya, karena banyak orang kan di rumah, banyak orang mengakses, banyak waktu betul juga, mengakses, iya nggak kelayapan, banyak yang mengakses segala macem. Dan at one point kayaknya revenue kita tuh sempat per bulan tuh 200 juta. Gitu, kurang lebih ya 100 sampai 300 juta lah, adalah average sih 200 lah kayaknya. Kalau yang serendah-rendahnya tuh, kalau lagi sepi yang banget, yang baru merintis awal-awal tuh cuma 4 juta sebulan. Nggak minus. Iya, nggak minus ya. Masih tetap bagus sih. Iya, tapi itu kan masih top line ya, revenue ya, belum harus, potong biaya. Iya, bener-bener. Biaya-biaya itu kan selalu yang gede ya itu ya, biaya server, biaya maintain app-nya gitu kan. Betul. Teknologinya segala macem. Nah itu tuh yang jadi tantangan tuh. Memang kita kayaknya kesannya nggak punya toko fisik ya, kayak orang bilang kan, wah lu kayak nggak salah. kayak enak ya bisnis itu ya, nggak perlu toko, nggak perlu apa. Tapi kan biaya server dan cloud ini untuk maintain segitu banyak datanya orang-orang tuh berapa gitu. Kita nggak sewa toko, tapi kita sewa awan. Iya, sewa awan. Kita sewa awan. Sewa awan, benar, server segala macem mahal. Iya. Terus juga harus di-maintain. Nah, itu akhirnya akhirnya kita selama 2 tahun mengandalkan duit investor, kita bisa bertahan ya. 2 tahun, 2020, 2021. Nah, mulai tuh kita akhirnya kan, wah gimana nih gitu kan, udah mulai kehabisan uang nih, kehabisan bensin gitu istilahnya. Kehabisan bensin, kita coba secure funding gitu dari ya investor-investor lain ya, dari startup apalah kayak venture capital segala macem. Cuman memang susah ya. Kendalanya apa? Kendalanya tuh waktu itu menurutku kayak the biggest challenge is always orang tuh kayak ragu kalau orang Indonesia tuh bakal baca. Iya. Jadi itu akan menjadi selalu apa ya? Ya aku sih tetap bersemangat gitu ya, mendukung Lentera, siapapun yang mau tetap berjuang untuk literasi Indonesia, definitely itu bakal always there's potential gitu ya. Cuma waktu itu mungkin aku di timing yang mungkin apa ya, udah 2016, 17, 18, 19, 20, 21, udah cukup lama, 5 tahun gitu ya. Terus kayaknya ketemu investor juga masih yang kayak mereka, gue nggak yakin nih kayaknya lu bisa ini gitu, bisa gede gitu segala macem. Unless diakuisisi gitu kan. Pikiranku kan kalau aku tergabung dalam grup besar kayak seperti yang platform China itu kan lebih diuntungkan karena end to end kan. Jadi kayak mungkin dia ada platform OTT-nya, ada apanya gitu. Nah, memang aku udah mikirnya gitu, makanya aku 2021 mulai tuh karena tidak bisa jalan sendiri lagi, akhirnya mulai nawarkan ke platform lain yang punya bisnis model di dunia itu, entah film, entah yang biasa produksi, lebih ke cari ekosistem supaya platformku ini tuh nggak berdiri sendiri nih, tapi bergabung dalam satu grup entitas yang punya bisnisnya TV apa segala macam kan lebih cocok. Dan sebenarnya udah sampai di tahap kita tuh mau diakuisisi gitu loh. Jadi udah due diligence segala macam, udah ditelanjangin abis deh, udah semua data apa semua udah dibuka. Tapi ya tak kenapa ya, mungkin takdir berkata lain gitu ya. Tidak jadi tiba-tiba guys nih, kalau ada yang nonton ya tolong. Anything can happen ya, gitu ya. Gue jadi kayak ngomong Mbak. Padahal kayak gue ngomongnya ke sini, lu. Ya, kenapa ya, kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kan namanya juga acquisition, ya di acquisition deal itu kan
Ya kita Enggak sih, gue tahu loh, mereka bikin sendiri akhirnya. bikin sendiri sih, memang udah bikin sendiri waktu itu. Udah pas timingnya ketemu kita, mereka udah punya sendiri. Tapi kan antara apa Mau nih, ngegedein mau mereka ngegedein atau atau di-merge, gimana, di merge atau gimana ya udah terserah gitu kan. Dan gue dalam keadaan waktu itu kan cukup ya udah desperate ya, udah kayak gila nih, udah susah lah gitu mau hidup nih dengan platform kayak gini. Jadi ya udahlah kalau ada yang mau beli gitu kan, gue sih seneng aja, yang penting bisa jalan lah ini gitu kan. Ya udah terus ya udah kayak nggak jadi aja gitu, kayak nggak jadi kenapa, karena dari big bossnya udah punya haluan lain gitu, punya tujuan lain. Ya udah gitu, kayak emang things happen aja ya kayak. Dan ya udah akhirnya gue di titik yang pas dikasih taunya bulan Maret 2023, 4 bulan kemudian gue tutup tuh, Juli 2023 akhirnya gue umumin dah deh kayaknya better tutup aja. Nah karena ya pertama karena bengkak banget tuh biaya server untuk maintain tuh. Di saat itu gue juga udah nggak punya duit buat maintain karyawan untuk bisa ngelakuin semuanya gitu. Udah nggak ada employee, gue waktu itu udah tinggal 2 orang gitu. Kerjaannya juga cuman yang udah buat kayak ngeberes-beresin yang data-data aja gitu, yang user apa segala macam. Sayang sih sebenarnya, banyak banget konten kita tuh 100.000 lebih loh judul loh. Ya yang udah selesai, yang buku yang udah selesai aja kayaknya juga harusnya 10.000 tuh ada ya, banyak sih. Betul. Ya udah akhirnya kita karena udah nggak visible segala macem, ya udah kayak I have to move on kan. You have to let it go. Let it go. Let it go. Oke, ini aku mau tanya lagi kan, biasanya kalau startup itu ada nih drama-dramanya gitu di antara founder, apalagi kan kalian kan foundernya kan bertiga nih gitu kan. Dan mungkin pasti ada dispute ya satu sama lainnya. Ibaratnya kalau di pernikahan aja pasti suami istri itu berantem. Ya by the way, co-founder saya itu adalah suami saya. Jadi kalau bubar semua ya, sampai rumah tangga bubar ya. Tapi jadi ada sandraannya anak-anak gitu kan ya. Jadi mungkin kalau buat saya lebih secure ya, dan karena suami istri juga, jadinya kan kita tahu habitnya masing-masing. Karena kan si Lentera ini hadir setelah saya 7 tahun pernikahan lah gitu kan. Jadi kayak lu mau kayak gimana gue udah tahu deh gitu, gampangnya gitu. Nah sementara kalau Steve kan dengan founder-founder yang lain mungkin tidak seerat itu juga ya, atau mungkin walaupun udah kenal banget tapi kan nggak yang serumah atau 24 jam ketemu gitu kan. Beda lah. Tetap ada hubungan bisnis tapi juga ada friendshipnya sih. Iya itu dia. Nah itu gimana tuh? Karena kalau kita lihat dari yang udah nih, kayak misalnya yang paling gampang deh yang sampai sekarang masih berantem tuh Ternak Uang yang lagi happening kan. Kenapa tuh? Iya. Aku juga kurang tahu pasti kan, karena kan aku lihatnya juga dari sosial media ya gitu kan. Jadinya misalnya si para foundernya itu masih berantem gitu kan, bukan rebutan sih, lebih kayak mungkin salah-salahan lah gitu. Sejujurnya gue juga nggak tahu pasti gitu. Cuman yang dilihat di sosial media itu mereka ada dispute lah intinya gitu kan. Nah dan itu memang kerap banget terjadi kan ya, sering kali terjadi kalau di startup itu tuh salah satu yang bikin perpecahan itu adalah si foundernya itu sendiri gitu kan. Nah kalau di sini di Storyal itu sendiri kan tadi Steve bilang bahwa memang karena logistiknya habis lah gitu kan gampangnya. Nah tapi apakah juga ada momen-momen pada saat itu ada dispute antara para foundersnya, beda haluan, beda visi misi atau gimana? Iya sebenarnya sih sadly itu kita juga ya 3 orang tanpa berniat menjelekkan siapapun. Iya nggak menjelekkan siapapun pasti gitu. Benar. Cuman kita bertiga tuh memang gimana ya, ketemunya kan juga ya udah gede gitu ya, maksudnya udah gede banget gitu, udah pada tua gitu kan, udah pada ketemu ya udah gitu. Kita kan juga nggak, kadang-kadang mungkin nggak benar-benar ngecek background orang tuh gimana ya kan. Kadang kan asal ya nyambung nih, asik nih apa. Dan at that time I was only 29 ya when I started Storyal gitu kan. Jadi lumayan ya, masih agak ada sisi naifnya juga, dan this is my first business apa segala macam. Dan waktu it's your first business. My first business, iya. That's really good because
I failed, iya ya biasanya kan. kalau di first business terus dia failed gitu kan, selanjutnya tuh malah bagus. Alhamdulillah, amin, insya Allah, puji Tuhan. Semuanya Iya, pokoknya. gitu. Karena buat kami Lentera ini nggak yang pertama. Jadi Iya, aku iya, udah iya. pernah gagal di sebelumnya, apa segala macam. cie. Jadi hopefully this one works. Gitu. Hopefully this one works after this ya. Yes. Nah, jadi apa namanya? Iya, my first business. Terus aku kan ya apa ya? Kita memang punya kayak kegairahan bersama ya, passion di dalam literasi gitu kan. Jadi apa my two other co-founders kan punya nulis buku itu kan. Jadi mereka seneng lah dengan buku segala macam. Terus ketemu aku yang backgroundnya sebenarnya aku finance, bisnis, economics lah gitu kan. Jadi klop gitu kan. Ya udah deh yang urusan kreatif, yang urusan penulisan yang mereka gitu ya. Yang lebih manage yang cewek, yang di other kan si Ega lebih yang ke penulisan ya. Kalau yang cewek lebih ke apa branding, marketing gitu-gitu kan. Jadi kayak kita bagi tugasnya itu kayak gitu kan. Jadi aku lebih yang CEO, yang overall keuangan segala macam, relasi dengan investor, terus yang relasi dengan yang inkubator gitu-gitu kan aku yang ya apply gitu kan. Terus kalau si yang Ega lebih ke konten ya, penulis gitu. Nah, abis itu ya kita bagi tugas, terus kita berjalan bersama-sama. Ya pastinya kalau ketidaksepahaman tuh pasti ada ya. Kayak gue nggak setuju nih dengan cara kerja lo gini, dengan apa metode kerja atau gimana, pace kerja itu kan semua kan pasti ada kayak plus minus gitu ya. Ya memang sih ya itu wajar sih dalam setiap startup tuh pasti ada kayak gitu. Cuman akhirnya pas lagi ada gunjang-ganjing dalam perusahaan kita, ya gimana nih gitu kan, nggak bisa secure funding, nah segala macam gitu kan. Nah co-founderku yang cewek mutusin untuk resign gitu, sadly. Jadi kayak oh ya udah dia kayaknya udah nggak merasa klop lagi gitu dalam menjalankan ini sama kita atau gimana. Nah habis itu tapi kan investorku yang grup itu kan lihat dong kok ini kayak cabut nih kayak sama tuh kayak ternak uang juga gitu. Yang pertama keluar juga yang perempuan. Yang perempuan ya, iya. Terus kayak gara-gara gitu mungkin juga ada sisi kayak dilihatnya wah ini nggak solid lagi nih timnya. Jadi terakhir cuma tinggal aku sama si Ega kan partnerku gitu berdua. Nah kita ya waktu itu di saat-saat setahun 2 tahun terakhir itu kita memang fokusnya udah deh kita cari investor lagi deh ya. Abis mau gimana gitu kita nggak mungkin bisa jalan karena akhirnya nyari partner yang mau mengakuisisi tadi. Ya udah akhirnya kita udah berjuang mati-matian sampai detik terakhir mau diakuisisi malah juga nggak, still didn't work. Jadi kayak ya udahlah we tried our best dengan semua yang kita punya, forte-nya masing-masing tadi udah kita berikan gitu kan. Oh ya tapi ada one thing sih yang kita ngerasa dari dulu tuh kayaknya kita kurang satu orang ini deh, orang teknologi. Iya, jadi karena gimana pun juga IT itu ya it's a very big element. Iya. Itu emang harus ada tekniknya. Gue kan kayak tiap kali ada isu nih, misalnya bertiga. Oke, tim marketing udah jalan gitu kan dengan semua promo segala macam di sosmed, bikin kegiatan apa gitu, terus writing competition dari timnya akuisisi gitu kan, terus mengakuisisi penulis ini di Lestari kan dulu sempat di Storyal juga. Terus ya dengan semua ini it won't work kalau aplikasinya kacrut gitu loh. Dan waktu itu sering banget, sering down, sering apalagi sih ini kayak bugs segala macam. Jadi nah kita waktu itu karena kurang punya pengetahuan yang bagus gitu ya di teknologi, karena kita kayak serahin ke orang gitu ya. Jadi ada dari third party gitu yang biasa ngedevelop app gitu, yang bikin app terus di maintain apa. Kita kan percaya aja ya, udah nih lu bikin deh. Tapi kita nggak tahu kan di belakang dia mau tambal sulamnya kayak apa, ini dibeginiin, ini kesini, ini gini, ini jadi bagaimana, gue nggak tahu. Ya udah akhirnya jadi kayak ada benang kusut juga di situ di area aplikasi yang kita nggak ngerti, yang kadang user juga sering komplain, kita juga udah gregetan, tapi ya kita gregetan juga nggak bisa apa-apa. Terus akhirnya ya udah deh, ya segitu chaosnya pokoknya sampai semua opsi kita udah coba deh, pokoknya sampai terakhir tuh ibaratnya kita yaudah kita bangun ulang aja deh aplikasi ini deh, pindahin tuh semua user semua, kita invite lagi ke
Storyal 2.0-nya gitu kan, atau nama baru atau apa. Wah, semua DO udah ribet banget. Tapi ya itu mahal juga. mahal makanya. Terus kita server juga kita sebenarnya udah pindah-pindah berapa kali, dari Amazon pindah ke Google, pindah ke IBM. Terus pernah lagi ditawarin, pokoknya pernah kayak udah Amazon, udah pindah Google, pindah lagi Amazon gitu, kayak udah wah gitu karena dapat lagi kreditnya gitu. Tapi Aku ngeri mendengar ini. ngeri sekali. Startup tuh ngeri banget sih ya. Iya emang sebenarnya sangat relate gitu Iya, ya. Jadi iya. cuman untungnya kalau aku kan co-foundernya itu memang Iya. backgroundnya IT. Ada gitu. IT bagus. Nah itu di situ. Jadi kayak ada background IT, pentingannya. ada background kreatif, sama ada background Iya. ininya keuangan gitu, Iya. yang lebih kayak prudent dalam hal laporan keuangan, Nah, iya, dalam kayak expenses. Betul. Hati-hati deh dalam hal kayak gitu, karena kita tuh kalau punya uang banyak gitu kan, kita kadang nggak iya, kita suka nggak bisa ngukur kan, dulu kita spend aja nih. Apalagi ngelihat dari startup yang ada waktu itu kan, semua kan pada betul. judulnya Karena semua dulu pada bakar uang, dan gitu, inkubator trennya ya, inkubatorku juga ngajarin itu, udah Pak, it's okay if you don't make money. Karena Fokus mentingin growth, kan? on the growth, user growth. Oh, ya udah. Iya, betul. Kira kita gedein user segala macam. Ya kayak gitu ya, user growth naik, ya memang naik sih, tapi eventually ketika mau dibikin berbayar segala macam itu kan, nah itu kan tantangan lagi kan. Nah jadi ya itu sih, punya solid. Tadi kan pertanyaannya tentang partner gitu ya. Memang first thing first tuh, kalau kita punya partner yang tepat itu bakal lebih banyak sinergi ya, maksudnya sinergi dan ngebantu dalam hal kita memecahkan solusi, memecahkan masalah segala macam, dan itu penting banget sih. Itu yang bahkan partner yang tepat itu maksudnya nggak cuma sekedar cocok-cocokan secara psikologi. Iya. Harus ada skill. Iya, tepat. benar. Kayak misalkan tadi kan komposisinya Storyal itu kurang IT-nya kan. Iya, kurang IT, benar. Kalau di gitu. Lentera ini sendiri memang cuma 2, cuman kalau aku itu memang strength-nya di masalah kontennya, jadi di perbukuan, karena aku memang ada interest di situ juga, backgroundku jurnalis tadinya, terus juga pernah nulis buku juga, memang nggak jauh-jauh dari dunia publikasi lah gitu. Iya. Terus juga pernah bekerja kayak 8 tahun apa 10 tahun lah ya di bidang PR, jadi oke di marketing communication. Iya. Dan suamiku itu kebalikannya, Teknologi, dia lebih ke iya. teknologinya, jadi orang yang di belakang layarnya, IT-nya sama bisnisnya. Jadi dia yang ngontrol keuangannya sih. Oh, iya, Jadi bagus kalau sih. nanti bilang no, you already spend too much money for marketing or apa, nanti dia akan kasih red flag. Iya. Atau ini gaji udah kebanyakan, ayo diberdayakan lagi gitu. Iya, Kayak benar gitu-gitunya sih. Jadi ada controllingnya gitu. Terus sama kayak dalam hal tadi kan aku sempat mention kan, kayak waktu kita build bisnis tuh kadang memang bakal akan teruji ketika ada masalah kan. Baru kayak oh iya ini ada kayak gini nih cara lu ngelihat masalah gitu kan. Jadi itu yang gue juga kayak struggle dalam hal menyamakan persepsi untuk melihat masalah dan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Solusi-solusinya gimana. Nah, itu tuh yang selalu jadi ada dispute di dalam itu juga, karena ternyata beda ya founder gue, my co-founder nih dalam ngelihat situasi. Gue ngeliatnya gini, dia ngeliatnya gini. Terus ketika kita mesti, ya udah terus mau gimana, mau lanjutin atau mau gimana gitu, itu selalu kan jadi kayak oke, lanjutin. Tapi gue tuh kayak berasa ada suatu masa tuh kayak ngerasa kayak semacam lebih capek sendiri gitu loh, karena waktu itu lebih capeknya tuh kayak gue ngerasa dalam hal keuangan segala macam kan, itu yang langsung berhubungan dengan hidup dan matinya perusahaan ini gitu kan, istilah kayak gitu kan. Nah, waktu gue kayak misalnya bring up issue ini ke co-founder gue, kita udah gak ada duit kas nih, segini loh, kita udah mau mati, ini kita pengeluaran segini. Nah, my other co-founder tuh kayak dia nggak tahu kenapa dia nggak bisa pernah kayak di posisi yang sama gitu loh, dalam kapal yang sama, melihat yang sama, problem yang sama gitu loh, kayak oh iya ya. Kalau begini, satu kapal yang satu ngeliatnya dari iya. sini, Yang satu kok ngeliatnya gitu, masih kayak punya harapan, yang nggak ada yang salah sih kalau kita berharap ya. Oh iya, kita masih punya ini, masih bisa ini. Iya, gue ngerti kita masih bisa punya ini. Tapi kan besok tanggal 25 gajian nih. Lu kalau nggak ada duit gimana gajian? Nah, itu seringkali tuh kayak
gue tuh misalnya gergetannya tuh di situ ya, kayak loh kok begitu sih ngelihatnya, ini kan kayak ada masalah yang real nih kayak begini gitu kan. Dan gue karena ngecekin laporan keuangan mulu gitu kan, karena itu urusan gue gitu kan. Iya kan, balik lagi iya karena gue tiap bulan gue lihat, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang udah mau jatuh tempo, apa misalnya gajian apa segala macam, atau mungkin bulan depan kita udah nggak punya duit kas nih segala macam. Itu gue udah sering kali kasih alarm gitu. Dan sebenarnya cara kita menyikapi itu, kalau misalnya kita punya co-founder yang lebih sejalan dan mungkin skill oke beda, tapi secara co-founder, secara ownership-nya kita sebagai perusahaan ini sama, itu akan lebih enak gitu, akan lebih kayak lu nggak kok gue yang stres sendiri ya, kayak yang di ada co-founder enggak gitu. Bebannya nggak sendiri. Nah itu yang waktu itu kayak gitu tuh, jadi kayak gitu terus gue kayak ngerasa ada double attack dalam. Tapi kan udah lumayan, lu udah 6 tahun lo jalan bareng kan, masa nggak bisa nemuin satu titik bahwa oke, ini kita harusnya begini, harusnya begitu gitu. Karena 6 tahun bukan waktu yang singkat. Sebenarnya waktu krisis yang benar-benar teruji itu memang waktu pas kita 2021 ke atas, yang pas kita udah mulai, kita kan udah ada periode kejayaan yang kita di fundingin investor segala macam, habis itu baru akhirnya habis gitu kan uangnya segala macam. Nah itu baru krisis yang luar biasa banget. Nah yang si cewek kan cabut co-foundernya, jadi tinggal gue berdua sama dia. Nah itu tuh yang lumayan challenging-nya di situ banget sih. Pas awal-awal mungkin masih ketutup dengan ini kan masih baru, masih semangat deh semuanya, masih ya belum dapat investor, masih kayak kita masih mikirnya nanti kalau dapat investor juga gampang deh, kita bisa manage this well gitu. Tapi itu seru. Balik lagi ya, kalau sorry aku potong. Iya. Karena kalau kita running startup itu adalah maraton ya. Iya. Jadi kalau di awal itu kita udah capek banget gitu kan, tenaganya habis di belakang-belakang. Jadi kayak benar-benar harus maintain pace-nya, emosinya dan lain-lain. Benar. Terus kayak apa? Itu pelajaran berharga banget sih yang mungkin aku bisa bagikan di sini gitu ya ke kamu, ke teman-teman semua yang kayak merintis semua hal deh, segala sesuatu tuh kayak apa ya? Kadang kita terus kayak selalu cek dan recheck dengan kayak oke, mana yang kita tuh lagi put hope gitu. Oke, kita semangat gitu ya, punya ambisi gitu, punya goal, punya target. Tapi juga cek lagi gitu dengan kayak reality-nya gitu sometimes. Nah itu tuh kayak selalu tuh aku balance di antara dua itu terus kan, yang dalam hal storyal tuh sangat teruji banget. Jadi ketika kita lagi down, tiba-tiba kita kayak ada pengharapan lagi gitu ya. Oh iya, ini kan masih bisa kok, Indonesia ini pasarnya masih gede kok, platform kayak storyal gini buktinya banyak loh yang join 500.000, masa kita tutup sih? Nah itu tuh kayak bikin kita kadang iya ya, sayang sih kalau ditutup ya. Harusnya kita bisa 500.000 nggak mudah gitu kan. Terus kontennya juga banyak, apa segala macam, ceritanya bagus-bagus. Jadi kayak dalam startup itu waktu itu produknya itu kan udah jadi gitu ya. Terus kita dalam mengejar target ambisi apapun itu selalu cek dan recheck realitinya gitu kan. Ini memang waktu itu ada masa kita kayak udah mentok sih. Jadi kok revenue-nya nggak nambah-nambah lagi nih gitu. Nah tapi kita kan punya bayangan, tapi kalau kita benerin lagi, kita seriusin lagi nih marketingnya, aplikasi apa mungkin bisa aja nih works gitu kan. Iya, tapi kenapa nggak sustain ya? Karena kan maksudnya udah waktu kita mau di tahap itu, kita mau manuver ke situ udah telat gitu loh. Kita ngerasanya ya aplikasinya kan udah terlalu ya udah nggak ada duit dan akhirnya tidak bisa terlambat untuk kayak kita mau ini lagi gitu. Jadi ya macam-macam deh, itu kayak problem yang kalau aku boleh simpulkan sih sebenarnya kenapa Storyal itu bisa tutup, memang first and foremost itu karena demand, kalau aku lihatnya gitu. Jadi Indonesia mari membaca ya. Supaya Lentera tidak bernasib sama ya. Iya, tapi benar banget emang demand-nya ya. Iya, maksudnya overall ya. Kita ngomong benar-benar overall kan gini loh. Orang tuh kan punya, memang nggak yang baca ada. Aku nggak bilang nggak ada juga gitu ya. Jadi ada yang baca tapi nggak sebanyak
itu untuk menutupi biaya operasional kita, itu reality. Nah makanya jadi kita tuh kayak realitinya gini nih, kita mau ngejar tapi bisa lah kita misalnya waktu itu kan 10.000 pengguna. Ya active usernya berapa kan dari 500.000 kan? Wah, pasti active user per bulan mungkin 60.000, 70.000. Gila tuh, gila banyak banget tuh 60.000. Lumayan 60.000 terus yang bayar mungkin 10.000 gitu. Kadang lagi ada masanya kita promo-promo kencang bisa berapa 10.000 lebih gitu kan. Jadi sebetulnya ya kita mikirnya gitu kan, tapi kita kalau jor-joran lagi nih, kita ada budget lagi marketing, apa kita cemplungin lagi supaya bisa menggarap paid usernya kita lagi kan. Jadi mereka ya memang selalu tuh kayak ya you can try gitu, tapi kayak at some point kayak we know that ini effort kita udah segini tapi hasilnya tuh segini gitu, jadi nggak sebanding. Dan apa ya, itu kayak emang at some point kita kayak udahlah, kayak udah capek banget. Dan balik lagi, semua tuh udah terlalu, makanya dari awal tuh kalau menurut aku memang harus ada ya itu cek dan recheck, balance selalu antara reality dan goal gitu. Sama untuk kayak biaya misalnya kalau bisa jangan terlalu gede dulu gitu kan di awal-awal, segala macam juga udah pikirin bisnis modelnya. Jadi ini mau dapat duitnya dari mana tuh udah langsung di plan. Nah kalau kayak kita kan waktu itu ya itu ya bisnis plan sebenarnya kita mau memang dapat dari user gitu kan. Kita pengen user tuh jangan cuman nimbrung baca gratis terus dong gitu kan, bayar gitu kan. Di Lentera masih gratis semuanya. Tapi kalau aku lihat dari platform lain tuh kayak Karya Karsa itu sebenarnya kalau terakhir ngobrol sama co-foundernya sih, mereka juga terinspirasi dari Storyal, tau nggak sih? Semua. Serius? Semua. Aku pun juga terinspirasi dari Storyal, makanya kayaknya gue tuh heartbreaking banget gitu loh. Waktu pas baca aku kan taunya dari IG ya. Aku kenal Mas Ega secara personal, tapi memang gak deket-deket banget ya, kayak baru beberapa kali ketemu gitu, 1 kali malah. Pokoknya ketemu sama beliau, terus kita ngobrol, enak banget, seru banget. Dan aku tuh bahkan minta, Mas aku suwun ya gitu kan, bukan pamit, apa sih namanya, kulunuwun kan Jawa ya gitu. Jadi kulunuwun gitu, ini bukan mau saingan tapi memang kulunuwun dijawabnya dengan apa? Monggo ya. Iya, monggo. Lagi belajar bahasa Jawa, jadi kayak kulunuwun monggo gitu. Jadi kita memang kayak mau berguru lah gitu ibaratnya, karena menurut aku saat ini tuh bisnis bukannya kompetitif gitu ya, nggak harus selalu bersaing, tapi lebih baik berkolaborasi. Pasti, gitu. Bahkan pada saat itu aku ketemu sama Mas Ega itu lebih kayak yuk kita gabungin nih si Sora-Sore sama apa sih sebutannya Storyal tuh buat para penggunanya? Storyalis. Iya, Storyalis. Ya, digabungin yuk, kita bikin event bareng nih Lentera sama Storyalis. Waktu itu gitu. Nah, terus berapa bulan nggak ketemu, tiba-tiba aku lihat di Instagram tutup gitu. Lah, kok bisa gitu? Padahal udah ada wacana-wacana nanti kita mau ini, mau collab, itu segala gitu, macam. Mau collab, Iya. sama-sama cari funding, apalah kayak gitu. Intinya gini deh, yang danain itu Storyal ya dalam 2 tahun terakhir itu gue. Duit gue pribadi. Itu gue udah gak ada duit. Sampai mobilnya gue jual. Nah kan, itu juga ya. Itu kayak jangan sedih kan. Makanya maksudnya gitu, masih bootstrap. Iya kan, bootstrap kan. Kayak dari duit bootstrap awalnya terus duit investor, gue bootstrap lagi gitu kan. Dan habis gue tabungan. Duit belanja mama-mama. Iya, tabungannya habis terus gitu. Ya itu kan gue capek ya, gue double per burden gue banyak banget gitu kan. Pribadi finansial gue kena, buat nyelamatin company ya kena, terus gue stres lagi mikirin strateginya gimana apa segala macam, capek gue. Gitu itu nguras tenaga, energi. Makanya banget harus gitu. Banyak kolaborasi juga sih. Iya. Kali apa yang bisa digabungin. Iya, makanya agak itu kan. Jadi maksudnya gue jadi agak curcol ya. Jadi maksud gue kadang orang mikir ya maaf ya kalau misalnya kalau ada yang kayak misalnya kalau terserah deh orang mau mikir apa gitu. Ya kok tutup sih kan, padahal kita udah sejauh ini gitu ya, ada lah gitu yang ngomong gitu kan, sayang lo ditutup. Ya tapi gue tuh masalahnya, gue kalau nggak ada duit tuh gimana, gue mau bayarnya gimana. Dan co-founder gue satu cabut, yang satu lagi juga nggak, ya udah gitu aja, nggak ada ide lain kan mau gimana nyelamatin. Ya udah mau gimana. Ya kan, emang keputusan jadi berhenti iya, untuk tutup sebenarnya adalah berat, iya makanya gue kan sih. juga waktu itu di tahap yang lah ini kalau gue nggak mutusin sekarang lah nanti itu ketagihan kartu kredit, server segala bill-billnya yang memang
Kan ke gue, atas nama gue. Emang gue bisa sekarang kalau udah kayak gitu terus gue datang lagi ke co-founder gue, atau ke yang lain gitu kan, bayarin gue dong, ini gue apa segala macam. Kagak bisa, orang itu royalti penulis aja gue masih nyicil lagi sampai sekarang. Aduh, sakit ya. Keluar dari duit pribadi buat gue. teman-teman yang mengira bahwa aduh enak ya bikin startup keren gitu, prestis apa segala macam, sudahlah. Iya, nothing. Itu cuman apa ya, kayak ilusi konsep, ya. iya itu cuma ilusi masuk FOMO, berita. gitu, diliput media apa enggak. Tech in Asia dulu. Wah, kita ikut Tech in Asia Iya, dulu bener, beberapa kali, Tech in Singapura Asia. sekali, Jakarta Betul. sekali. Wah, pokoknya dulu kayaknya keren gitu kan, pakai kaosnya kita cetak hitam yang ada yang nggak apa-apa sih, itu semua nothing wrong with that ya. Tapi ya maksudnya aku tetap menyemangati siapapun yang istilahnya punya ambisi, goal, tetap lah bermimpi gitu. Intinya kalian harus punya konsep yang emang udah mateng, bisnis model yang oke, jelas gitu. Founding yang panjang juga, terus juga banyak deh. Kalau di gue kayak semua ya, founders chemistry, soal funding bener, terus apalagi ya gitulah, semua demand apa semua kan mengaruh. Semua tuh kayak gitu. Jadi jangan FOMO, jangan ngelihat ini kayaknya keren jadi startup founder gitu. Iya pasti. Enggak lah, udah lupain aja. Mendingan juga lebih untungnya gue kasih tahu ya gitu. Lebih untung jualan kopi di pinggir jalan, datang tuh pakai yang gerobak terus ke mana kantor-kantor gede di Sudirman. Nah, itu bener deh. Itu tuh gue pernah ngitungin gitu, itu profitnya lumayan banget. Mendingan bikin kayak gitu kalau mau gitu sih. Kalau emang mau nggak gengsi-gengsian ya gitu, itu lebih cuan. Nah, sekarang kan juga kayaknya visi-visi itu mereka lebih banyak invest ke UMKM akhirnya ketimbang ke startup, karena balik lagi mungkin ya namanya kan juga startup ya, jadi nggak ada yang tahu gimana sih dulunya harus berkonsep seperti apa. Iya, benar startup. Jadi akhirnya sekarang kita udah tahu nih satu cycle-nya saat mereka tumbuh, growth, dan akhirnya mati gitu kan. Jadi udah jelas satu cycle. Dan startup yang baru muncul setelah Winter Tech itu, kayak salah satunya adalah Lentera, kita juga jadi bisa belajar nih dari startup terdahulu, apa sih kesalahan mereka dan jangan kita ulangin gitu. Makanya gue sekarang kan masuk ke film kan. Nah, jadi itu next chapter. Emang ya, kalau CEO platform buku ngobrolin buku, jadinya tuh seru banget, soalnya sefrekuensi. Karena udah kepanjangan, kita lanjutin ngobrol bareng Mbak Ana dan Kostif di podcast Lentera Talk berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya.